Siap memuji Tuhan, amin. Bangkit berdiri, kita bersuka cita buat Tuhan kita, haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan kita, sebab Dia Allah yang luar biasa, Allah Roh Kudus, Allah yang menjamah kita. Nyalakan api dulu, yeay. Kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang. Nama Yesus jawaban. Nggak katakan berhenti, berlari sampai akhir. Sukan tinggi namanya, sukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. oh,
Roh Kudus sanggup mengubahkan segala sesuatu. Amin. Amin, saudara. Amin. Amin. Siapa yang percaya, saudara? Lambaikan tanganmu, saudara. Saya merasa begitu luar biasa diubahkan oleh Roh Kudus, saudara. Kesaksian sebentar, saudara. Dahulu saya orangnya gampang marah, saudara. Bener. Karena mungkin cowok ya, saudara. Dia egonya lebih tinggi. Egonya luar biasa. Tapi berjalannya dengan waktu, saudara, setelah saya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terima Roh Kudus, dibaptis oleh Roh Kudus, saudara. Perlu proses, saudara. Tapi di situ saya mengalami perubahan demi perubahan, saudara. Ya kebentur sama orang biasa, saudara. Itu membentuk karakter kita, saudara. Dan semakin kesini, saudara, puji Tuhan, Roh Kudus itu sanggup untuk mengubahkan Amin. kita, Yes. saudara. Amin. Amin. Jika mungkin ada di antara kita, saudara, perlu untuk diubahkan. Amin. Berarti kita memerlukan Roh Kudus, saudara. Amin. Dan waktu tadi pagi, saudara, waktu kita menyembah, saudara, pagi tadi Tuhan, Roh Kudus bicara kayak gini, saudara. Aku tuh Tuhan, Roh Kudus sanggup menciptakan dari segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Yes. Apapun itu, saudara, Tuhan sanggup mengubahkan, sanggup menciptakan. Sekarang, saudara, inginkan Roh Kudus. Amin. Yes. Minta Dia untuk memenuhi hidup kita. Dia adalah satu pribadi yang luar biasa, saudara. Satu pribadi yang hebat. Dan dia pribadi yang sangat-sangat lembut dan manis, saudara. Kalau kita memanggil Dia Roh Kudus, penuhi saya. Roh Kudus urapi saya. Roh Kudus bertahta lebih lagi dalam hidup saya. Dan Dia pasti lebih mau, saudara. Amin. Yes. Amin, saudara. Amin. Yang diperlukan adalah kita mau, saudara, meminta kepada Roh Kudus. Amin. Itu aja syaratnya, saudara, nggak ada yang lain. Amin, saudara. Amin. Siapa yang mau diubahkan, saudara? Amin. Mari kita pujikan pujian ini dengan hati yang penuh kerinduan kepada Tuhan. Amin. Dan katakan, Roh Kudus, Engkau hadir di sini dan jamah hidup saya, Roh Kudus. Horabataya shikana maramako. Horalaya karalabaya shikana ralamaya naralamo ya shira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 . Horalamaya namara koralamataya shikara barabarabarabaramu. Menawan dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendakmu. Mari panggil Dia. Roh Kudus, manis dan lembut, ya, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah, ya Roh Kudus, bertata lebih lagi, urapi
Irararaya de Shekero boya de yararara Yararara boya shararara Korere rore ashanara Kore boke asirere Sharanarara yabo Ikara moya dere koya nanana yasi Kero bokoro boya sananana Irana mati Tiada yang sukar bagimu ya Roh Kudus. Kau sanggup ya Roh Kudus mengubah keadaan kami. Kau sanggup mengubah apapun keadaan kami. Kurabakati karabaya hakari para bukuri metesana morokoni Tani marahiki tesena marakonti anamora mayakiti asikane hike. Oh Roh Kudus. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih ya Roh Kudus. Koniane anana rabaya boyasi. Inara pakata ya pote chine boyasi kera. Ode kete kene ketara. Rindukan Roh Kudus lebih. Koko nekete pote ase kata paya kata ya sangala pataya. Kintie. Shikrala sharapa. Tine mekente shene kera mou kole kente. Shara namara baya shara baya bu. Tanah kurebete tanah borebeke ante akana baba. Terima kasih ya Abah. Terima kasih ya Abah. Terima kasih. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus Tuhan. Oh kia kakak. Kiara paya syakata paya kata ya syakata pakata ya koko dia sangala. Kami memerlukanmu Tuhan. Oh yes Jesus. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku
Kau pribadi yang maha suci, Kau penolong, Engkau guru, Engkau sahabat terdekat kami, Engkaulah yang menyertai kami selama-lamanya. Terima kasih Roh Kudus, ajari kami, bebaskan kami, pulihkan kami, berkati kami. Dalam nama Yesus, semua yang diberkati berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya. Oke, puji Tuhan. Pertama-tama saudara izinkan saya menyampaikan turut berduka cita yang sebesar-besarnya kepada keluarga Ibu Irawati Utomo, di mana kemarin Bapak Budi Utomo berpulang ke rumah Bapak di surga. Bapak Budi Utomo selama pandemi memang beliau tidak berangkat ke gereja. Bapak Budi Utomo adalah ayah dari Ibu Linda dan ayah mertua dari Bapak Ivan Susanto. Jadi setelah ibadah ini luangkan waktu untuk melayat. Oke, amin. Karena apa? Karena kita semua pasti mati satu hari. Jadi bayangkan kalau waktu kita mati nggak ada orang yang upacarain, apa kita jalan sendiri ya. Jadi melayati orang meninggal itu hukumnya adalah wajib. Saya mau bicara dengan judul ini sangat menarik. Saya akan memberitahu saudara bahwa kenapa orang seringkali tidak terbuka terhadap pekerjaan Roh Kudus. Ya karena saudara kita tidak tahu. Sebetulnya yang paling tahu kebutuhan kita itu adalah Tuhan. Setuju? Amin. Kita itu seringkali nggak tahu loh kebutuhan kita. Benar. Saudara, waktu saya seumur yang singar-singar tadi ya, atau lebih muda lagi, saya ingat bahwa orang-orang terutama ibu-ibu atau remaja-remaja, gadis-gadis suka berdandan dan ada satu bedak yang saya lupa namanya. Yang kalau dipakai itu kulitnya bisa kempling. Mungkin kalau sekarang istilahnya adalah glowing. Dan banyak orang memakai bedak itu. Dia bentuknya ada di kotak kecil kayak gini dan dia agak berwarna kuning. Saya lupa namanya. Tapi kemudian untuk jangka waktu yang lama setelah pemakaian itu orang-orang mulai mengalami kulitnya menjadi gosong. Flek-flek hitam di sini. Saya tidak tahu apakah itu mengandung merkuri, bahan berbahaya. Karena kita seringkali kan tidak tahu bahwa sebuah produk itu bisa saja sangat berbahaya untuk jangka waktu yang panjang. Kita hanya menikmati hasil sementara ya. Kalau kita lihat aduh glowing ya, kok kayaknya bagus ya kita nyoba. Kita nggak tahu bahwa mungkin dia mengandung bahan berbahaya, zat berbahaya seperti merkuri yang bisa menyebabkan pemakaian jangka waktu menjadi flek bundar di sini, bundar di sini. Ya itu banyak di zaman saya masih muda ya. Saya tahu banyak orang memakai produk itu. Nah yang saya maksudkan adalah kita tuh sebetulnya nggak tahu benar-benar tentang kebutuhan kita. Sehingga kita seringkali mengabaikan Roh Kudus. Ya. Tapi kalau kita tahu lalu kita terima, itu sangat luar biasa loh saudara. Saya yakin bahwa semua orang mempunyai masalah. Tetapi orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus itu istimewa. Karena mereka menang atas masalah. Saudara berdoa, saudara berpuasa, saudara tidak bisa mengusir masalah. Tetapi saudara mengalami kekuatan untuk menang atas masalah. Menemukan solusi. Dan sejujurnya seringkali saya kaget ketika saya berdoa, Tuhan saya tidak meminta tekanan ini pergi dari hidup saya. Saya hanya minta kekuatan untuk mengatasinya. Karena setiap kali kita bisa melewati masalah, memberi respon yang baik dan menjalaninya dengan tabah, dengan tetap menghormati Tuhan, menghormati kehendaknya, kita akan menjadi pribadi yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. You will going
better. You will going stronger than before. Say yes. Dan itulah alasannya lebih sering saya berdoa. Saya tidak minta engkau mengambil masalah ini. Saya hanya minta kuat. Karena ketika saya berhasil melewatinya, saudara, kita tidak sadar bahwa kita menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dan banyak hal yang saya mau cerita tentang Roh Kudus. Ya, banyak. Tapi kita waktunya sangat terbatas hari ini ya. Pay attention please, full attention. Artinya jangan tidur. Nah, saya bicara tentang baptisan Roh Kudus. Sebetulnya ada 3 istilah yang sering kita pakai. Dan saya sampaikan secara singkat, saudara bisa catat, bisa simpan. Yang pertama, ketika kita bertobat, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus tinggal di dalam kita. Setuju? Amin? Saudara setuju? Dan beliau tidak pernah pergi lagi. Saudara bertobat dan menerima Yesus itu 1 kali seumur hidup, oke? Saya sudah 40 tahun menerima Yesus sebagai Tuhan, lebih dari 40. Karena saya melayani hampir 30. Dan saya sudah menerima Yesus di usia saya 18 tahun. Sekarang 58 tahun. Itu berarti 40-an tahun saya sudah menerima Yesus. Dan Yesus tidak pernah 1 kali pun keluar jalan-jalan meninggalkan saya. Amin? Ya, itu yang pertama. Jadi Roh Kudus ada di dalam setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu pengalaman istilah yang lain yang kita jumpai adalah baptisan Roh Kudus. Ini dia. Apakah baptisan Roh Kudus itu Alkitabiah? Nah, kita baca 1, 2, 3. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Yohanes mengatakan bahwa Yohanes membaptis murid-muridnya dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Yesus membaptis orang-orang itu dengan Roh Kudus sebagai tanda memberikan kuasa. Dan yang ketiga adalah penuh dengan Roh Kudus. Nah, 3 hal ini harus ada. Yang ini sudah netap. Yang pertama, baptisan Roh Kudus, saudara menerima juga 1 kali yang tanda awalnya saudara berbicara dalam bahasa lidah. Amin. Saudara akan mendapatkan banyak ajaran di YouTube di mana ada pendeta-pendeta mengutuki orang-orang yang berbahasa lidah, yang mengatakan mereka edan, sinting. Tapi ini Alkitabiah, saudara. Dan kita akan terus berbahasa lidah, oke? Amin? Ya, amin. Ya, ini sangat Alkitabiah. Saudara, kadang-kadang ya ketika saya menghadapi masalah sulit, saya berbahasa lidah, saya nggak tahu itu apa. Dan kemudian semua menjadi mudah kembali. Ya, saya tidak mau saudara pikir wah gombal. Saya cerita langsung aja. Saya cerita tentang anak saya waktu dia masih SMP. Dia waktu SMP nakal, ya. Dan kadang-kadang dia ya itu Pak, marahnya itu luar biasa, ya. Kalau marah itu pintunya jeder. Kita ngomong 1, dia ngomongnya 10. Pada waktu itu ketika dia mulai meledak, saya berbahasa lidah dan saya jadi sabar, dia kelakep. Itu pengalaman hidup saya bahwa Roh Kudus itu dahsyat. Sekali lagi, saudara seringkali tidak mau karena tidak tahu. Atau saudara dengar dari YouTube orang-orang yang menghakimi orang-orang berbahasa lidah. Saudara pikir, oh jangan-jangan benar nanti malah roh setan mana aku gak ngerti. Dengar, kalau Bapak yang baik minta roti dikasih roti, masa Bapak di surga minta roti dikasih batu. Iya dah, bahkan dikatakan dia akan memberikan Roh Kudus. Oke? Ya. Jadi saudara jangan takut. Yang kedua, saudara mikir-mikir kok kayak hafalan. Kok lalala syandalala sandalawas sandalawas. Saudara mungkin merasa gimana sih kok ngomongnya lalala. Memang saudara itu seperti seorang anak yang belajar bicara. Waktu dia mulai bicara dia ngomong apa? Apa dia ngomong saya mau makan Pizza Hut? Enggak, dia ngomong lihat makanan mama, lihat minuman mama. Kalau takut teriak mama, cuman mama yang dia tahu. Sama waktu kita mulai menerima baptisan Roh Kudus, bicara bahasa lidah cuman 1 kata. Mungkin bunyinya menyebalkan, bikin pusing, enggak apa-apa saudara. Semua harus diterima dengan iman. Jadi kalau saya selesai, saya akan minta Pak Andri sekali lagi memimpin kita dan kita semua berbahasa lidah, oke? Amin ya, kita berbahasa lidah. Tadi pagi Tuhan bekerja dengan luar biasa. Banyak hal yang saudara bisa nikmati dari pengalaman berbahasa lidah, ya.
Jadi apa artinya yang saya sudah katakan, Yesus tinggal, Roh Kudus tinggal di dalam kita, oke? Sebagai meterai, katakan meterai. Kalau saudara bekerja di sebuah instansi, Pak Bowo, tanda tangan surat, kalau tidak pakai cap, sah enggak Pak? Enggak. Walaupun Bapak seorang pejabat, pakai cap, enggak pakai cap, sah? Enggak, tetap enggak. Harus ada cap institusi. Roh Kudus itu adalah pribadi jelas, tetapi ketika dia tinggal di dalam saudara, saya mengumpamakan seperti tok. Dan setan juga tahu bahwa engkau sah milik Yesus. Nah, Roh Kudus tinggal di dalam saudara. Oke. Lalu kalau baptisan Roh Kudus apalagi? Ini adalah pengalaman dengan Roh Kudus dalam dimensi yang berbeda. Katakan dimensi. Dalam ukuran yang berbeda. Dalam pengalaman yang berbeda. Berbeda. Yang jelas adalah pengalaman lebih dalam dengan Roh Kudus. Sebuah dimensi roh. Kalau saudara ngomong, kalau saya ngomong bahasa Ambon, saya yakin kalau saya khotbah dalam bahasa Ambon, banyak dari saudara kecuali Mbak Desi mengerti. Semuanya apaan ya? Bahasa roh atau apa? Karena kita mempunyai bahasa yang beda. Dan Allah adalah roh. Saudara mau akrab dengan beliau, roh dengan roh, spirit to spirit. Say yes, amen. Setelah ini bahasa roh semua. Yang belum, saudara akan menerima bahasa roh. Ini berhubungan dengan karunia-karunia Roh Kudus. Jadi begitu saudara menerima baptisan Roh Kudus, maka Roh Kudus memberikan kita karunia. Karunia bernubuat, karunia berbahasa lidah, menafsirkan bahasa lidah, karunia hikmat, perkataan pengetahuan, karunia mujizat, karunia iman, karunia kesembuhan. Itu kita menerima sesuai dengan apa yang Roh Kudus kasih kepada kita. Jadi bagaimana dengan Roh Kudus yang tinggal di, itu adalah pribadi yang sama, bukan adiknya Roh Kudus atau kakaknya Roh Kudus, bukan Roh Kudus KW1, KW2, enggak. Roh Kudus satu saja pribadi tinggal di dalam saudara, dan ketika saudara dibaptis, ia bergerak keluar melalui saudara dan menjamah dunia ini bagi Kristus. Ini berhubungan dengan penerimaan karunia, berhubungan dengan kuasa rohani untuk melayani. Lah buat apa lagi, kan buat kita bisa melayani secara maksimal. Apapun profesi kita, di mana saja kita berada, kemanapun kita menjadi pribadi yang sangat efektif untuk melayani sesama, membawa Injil kepada dunia ini. Waktunya sangat singkat, kita harus berlari ya. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan meruat. Yang pertama, siapa membaptis dengan roh? Yesus. Caranya gimana? Paulus menumpangkan tangan, bisa lewat penumpangan tangan. Ya, oke? Amin. Ya, jadi Tuhan membaptis saudara dengan roh lewat penumpangan tangan. Terus apa lagi? Ayat pasal 11 ayat 15:3. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka sama seperti ke atas dahulu ke atas kita. Ya, saya tidak memeriksa berapa tahun ketika jarak antara Roh Kudus dicurahkan pertama kali. Tapi ini kesaksian Petrus tentang Kornelius yang menerima baptisan Roh Kudus. Caranya tidak ditumpangkan tangan, tetapi Petrus sedang berkhotbah. Artinya saudara bisa menerima baptisan Roh Kudus sedang saudara mendengar khotbah ini. Say yes. Saudara mengalami baptisan Roh Kudus. Saudara dengar Petrus cerita tentang Yesus. Petrus cerita tentang pengalaman baptisan Roh Kudus. Petrus bilang seperti kita dulu. Jadi kalau hari ini saya percaya Roh Kudus masih membaptis orang percaya sama seperti dulu. Say yes. Sama kualitasnya. Ia bekerja melalui saudara dan melalui saya.
Itu adalah dimensi yang lain. Baptisan Roh Kudus adalah pengalaman rohani di mana Roh Kudus yang diam di dalam kita bergerak keluar melalui saudara, melalui mulut saudara, melalui tangan, melalui akal budi saudara, dan saudara menjadi orang yang luar biasa, pedagang luar biasa ya, pekerja luar biasa, guru luar biasa, bisnis, pekerjaan apapun saudara akan menjadi luar biasa karena Roh Kudus punya kepentingan. Katakan kepentingan. Saya kemarin di acara penutupan peti, kemudian malam apa subuh saya dikirimin sebuah foto ucapan berbelasungkawa untuk almarhum Bapak Budi Utomo berasal dari Presiden Joko Widodo. You know? Wow. Maksudnya apa? Maksudnya walaupun presiden gak ada di situ, tapi saya yang melayani ngerasa seolah-olah Pak Presiden punya kepentingan di situ. Cuman dengan karangan bunga. Saya akan memakai sepatu yang baik. Yang cocok. Presidennya gak ada di sana. Tapi saya ngerasa wow. Presiden punya kepentingan sampai mengucapkan turut berduka cita. Saudara ngerti? Presiden punya karangan bunga. Saudara ngerti bahwa hidup saudara itu Tuhan punya kepentingan. Dan karena itu dia tidak memberi engkau karangan bunga. Ia memberikan engkau Roh Kudus. Supaya Roh Kudus bergerak melalui saudara. Dan berkarya di tengah-tengah dunia ini. Saudara harus tahu Tuhan punya kepentingan untuk hidup saudara. Sangat luar biasa. Sehingga membuat hidup saudara berdampak di tengah-tengah dunia ini. Dia melengkapi saudara untuk mengubah dunia yang ada di sekitar saudara. Mengubah situasi-situasi yang ada di sekitar saudara. Come on, bantu aku. Nah, sekarang kita melihat bagaimana dia bekerja ya. Minggu depan saudara dengar semua tentang karunia Roh Kudus. Dan hari ini adalah tentang baptisan Roh Kudus. Bagaimana ketika Roh Kudus membaptis kita? Ada satu ayat yang penting di sini. Kita baca sama tiga. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Kita nggak tahu sebenarnya. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Kita bisa tidak tahu, atau begini, biar saya beri sedikit penjelasan ya, bahwa seringkali ketika saudara berdoa dengan bahasa manusia, saudara udah ngomong, saudara punya banyak masalah, banyak beban, banyak tekanan, saudara ngomong, tapi kemudian sepertinya dia masih ada di sini. Saudara masih memikirkannya, saudara masih tidur dan sudah susah tidur, kayak seperti dia ada di sini. Lalu waktu saudara mulai menyembah dan saudara terkoneksi, saudara mulai menyembah dalam bahasa roh. Dan saudara tahu bahwa Roh Kudus mulai searching. Apa itu? Dia lihat, oh adanya di sini. Dia tahu kan, maha tahu kan ya. Lalu kemudian dikatakan dengan keluhan-keluhan. Keluhan-keluhan apa ya, bahasa roh itu saudara sebetulnya sedang mengeluh. Dalam arti positif, mengeluh, menyampaikan permohonan, menyampaikan rintihan-rintihan, rasa sakit, keluh kesah yang saudara katakan saya sudah gak bisa ngomong lagi, tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaan saya. Banyak orang pergi ke klinik dan dia saya gak tahu bagaimana saya ngomong, dari mana saya mulai? Saya bilang boleh dari Jogja, boleh dari Solo ya. Dari mana saja engkau bisa mulai? Tapi Roh Kudus mulai mengalirkan, mengambil keluhan-keluhan itu. Kemudian disesuaikan dengan kehendak Allah. Ia berdoa sesuai kehendak Allah. Kalau dia berdoa sesuai kehendak Allah, manjur enggak? Manjur. Say yes, amin. Ini pasti terjadi, pasti dirilis. Karena disesuaikan dengan kehendak Allah.
Ia menolong saudara, membawa beban saudara. Kita tidak tahu bagaimana dan apa yang kita doakan. Roh Kudus menyesuaikan doa kita dengan kehendak Allah. Dan hasilnya adalah pasti terkabul. Jadi berdoalah dalam bahasa roh. Satu ayat lagi. Kenapa kita tidak tahu? Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ya, ternyata bisa salah. Salahnya kalau tujuannya seperti orang berdoa, biarlah anak keturunannya tidak berhasil, biarlah istrinya dirampas orang, biarlah rezekinya seret. Pernah dengar doanya? Pernah dengar doa itu? Tidak terkabul. Karena doa itu yang dimotivasi dengan nafsu untuk menghancurkan orang lain. Sudah pernah dengar doa itu? Atau ada orang berdoa, ada orang yang mengatakan kepada saya, misalnya dia bilang ke saya, "Bu, kalau hasil judi itu boleh nggak dikasih persembahan?" Ya, itu kita bahas di tempat lain ya. Tapi dia bilang gini, kalau misalkan saudara bantu doa saya, supaya kalau saya menang taruhan ini, saya akan bantu pekerjaan Tuhan. Gimana doanya ya? Saya belum pernah tahu yang namanya para penjudi itu sugih magrong-magrong dan ya mungkin ada, tapi biasanya tuh nggak awet saudara. Saya itu belum pernah bertemu dengan satu pasien yang kemudian saya tahu bahwa dia adalah pekerjaan pokoknya. Pekerjaan pokoknya apa? Penjudi ulung dan kemudian sukses besar. Enggak ada. Tapi saya sudah bertemu dengan banyak orang yang cerita, dulu dia penjudi sukses, tapi kemudian bangkrut, jual rumah, jual sawah, sampai ngontrak tempatnya itu banyak. Artinya kalau saudara berdoa supaya sukses di judi, saya nggak tahu formulanya seperti apa mendoakannya. Tapi judi itu spiritnya adalah malas dan halu. Itu bikin susah anak bojo. Ada orang berjudi, kalau istrinya telepon maka dia marah-marah dan dia bilang, "Aku itu kalah gara-gara kamu telepon." Dia bilang, "Gimana Bu Sarah? Haruskah saya labrak atau diam saja?" Kalau saya diam saja dia tuman, kalau saya labrak kami berantem. Tuhan kasih saya hikmat, saya bilang, "Kau bicaralah kepada Tuhan biar Tuhan bicara kepada suamimu." Itu hanya menyusahkan keluarga. Doa yang salah adalah hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Saya sudah kasih contoh tadi ya. Help me please. Doa kita itu sakjane tidak pernah salah alamat. Nih saudara berdoa dalam nama Yesus tuh gak salah alamat. Cuman salah sasaran bisa. Ya mau kae ya ngutuki wong itu tidak manjur saudara. Ya, itu doa yang tidak manjur. Ini yang dilakukan Roh Kudus saat kita berdoa. Ia melepaskan kuasa melalui hadirat Tuhan, menguatkan, mengangkat dan memberikan pewahyuan. Ketika saudara sangat sedang lemah, waktu saudara berdoa dan saudara terkoneksi dengan Roh Kudus, itu seperti saudara colokin HP saudara, lalu energi itu mengalir ke dalam HP saudara, ya. Saudara tahu sumber listrik itu bisa menjadi panas, bisa menjadi cahaya, bisa menjadi apa lagi? Ya, listrik bisa diubahkan menjadi energi cahaya, bisa menjadi energi panas, oke? Nyetrika bisa pakai panas dan lain-lain lah, sebutlah apalah. Sama waktu saudara terkoneksi dengan Roh Allah, maka Roh Allah itu akan mengalirkan kepada saudara yang pertama kuat. Say yes. Kita membutuhkan energi dari Roh Kudus setiap hari. Sekarang saudara tahu mengapa Yesus berkata, "Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, karena setiap hari mempunyai kesusahannya sendiri."
Yesus mengatakan setiap hari itu ada kesusahannya sendiri. Kesusahan persoalan itu everyday punya keunikan sendiri, punya tingkat kesulitan sendiri, punya varian sendiri. Pokoknya kesimpulannya masalah itu ya bikin mumet, ya dah. Nah, waktu kita berdoa, maka kita terkoneksi sehingga saudara menerima energi, katakan energi dari Roh Kudus, dan saudara menjadi strong enough to facing your battle. Yes, sudah menjadi lebih kuat. Saudara sanggup hari itu berdiri menghadapi tantangan, berdiri menghadapi kesulitan. Saudara kuat sehingga saudara lihat bedanya orang dipenuhi Roh Kudus dan tidak. Yang satu itu minta ampun kalau sudah tidak penuh Roh Kudus. Kalau membedain orang punya uang dan gak punya uang hampir gak kelihatan. Saudara bisa nge-grab mobil mewah. Saudara naik mobil mewah, wah wong suge. Tapi kalau orang gak dipenuhi Roh Kudus, nah itu kelihatan ketika mereka menghadapi masalah. Yang satu itu loyo, betapapun di make up kelihatan loyo, tak bergairah, tak bersemangat. Sudah kalah berkali-kali. Tapi yang satu tetap tegas. Karena ketika saudara dipenuhi Roh Kudus, setan searching for you. Setan mencari engkau. Dan tadi kalian menyanyikan, yang dia lihat hanya api. Kasih kemuliaan buat Tuhan. Waktu saudara ditenggelamkan dalam Roh Kudus, Roh Kudus memenuhi saudara, setan searching. Di manakah dia? Dia menemukan hanya api. Roh Kudus. Say yes. Haleluya. Haleluya. Ia mengangkat engkau. You raise me up so I can stand on mountain. Saudara sudah sering merasa diangkat? Saudara begitu lemah tidak berdaya? Roh Kudus menyeret saudara. Berdiri lagi ya Pak Andri ya. Saudara rasanya loyo, saudara ingin menyerah. Dia angkat saudara. Dia kasih saudara pewahyuan melalui Alkitab. Dia menghembuskan ayat-ayat yang mati itu menjadi hidup di dalam jiwa saudara. Ditiupkan ayat itu ke dalam jiwa saudara. Saudara menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Haleluya. Luar biasa. Luar biasa. Ia mewahyukan. Jadi begitu saudara selesai berdoa, saudara terkoneksi, saudara berbicara. Jadi bagaimana caranya kita dipenuhi? Waktu saudara mungkin dibaptis Roh Kudus hanya ada 1-2 kata aja ya. Saudara mengucapkan kata itu berulang-ulang, nanti makin hari makin lama tiba-tiba klik. Saya pernah itu cas HP saya. Sudah cas, lalu saya pergi ke menara doa. Sudah lama sekali. HP-nya masih lama, masih Nokia berapa itu yang kecil itu. Saya pulang ke rumah, tidak ada tenaga yang masuk di HP saya. Saya bilangin, wow HP saya rusak. Dan saya sudah bersiap-siap untuk mencari mau didandake. Di situ colokannya itu ada banyak kabel-kabel. Lalu saya coba urut, ternyata saya colokin di kabel yang salah. Kabelnya itu enggak terhubung dengan listrik. Waktu saudara terhubung, energi itu mengalir lewat berbahasa lidah. Say yes. Saudara terus berbahasa, terkoneksi, penuh. Saudara harus penuh ini, pengalaman penuh ini harus setiap hari. Karena setiap hari kesulitannya punya varian baru. Enggak cuman varian COVID, kesulitan juga punya varian. Setiap hari ada kesulitan, ada masalah. Setiap kali saudara berdoa mengusirnya, menurut saya jangan, mintalah Tuhan Roh Kudus kasih saudara kuat. Sebab begitu saudara melaluinya, engkau menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Roh Kudus menghalau jebakan, jerat si jahat yang tidak terlihat, yang memungkinkan kita menang
atas persoalan hidup kita. Jadi Roh Kudus itu mempunyai jerat, katakan jerat. Nah di Alkitab disebut jerat iblis. Apakah orang memasang jerat dan menunjukkannya? Tidak. Kalau saudara memasang jebakan untuk tikus, apakah saudara akan menghalau tikus, memanggilnya, tikus sini, kus, liatin. Kamu lihat ya, tak ajari pakai bahasa tikus. Itu jerat, itu pengaitnya. Kamu kalau lewat di sini bersiul agak jauh. Sebab kalau kamu dekat kibas-kibas ekormu kesenggol pengaitnya, kamu kejepit. Orang buat jerat itu tidak dikasih tahu. Memangnya iblis pasang jerat mau kasih tahu saudara ini loh jebakan Batman? Nggak dikasih tahu. Tapi waktu kita menyembah dalam roh, waktu Roh Kudus take over doa-doa saudara, saudara tidak tahu betapa dia menghajar musuh-musuh di depan saudara, dan dia akan menyingkapkan jerat yang tersembunyi. Saudara, wow, ternyata ya itu jebakan Batman, itu jerat, itu ada kolam, itu ada bolongan. Saudara ngerti, itu hebatnya Roh Kudus bagi saudara. Dan saudara terhindar dari jerat. Saudara, saya pagi tadi tiba-tiba ingat satu kata yang sudah puluhan tahun saya nggak ingat kata itu. Saya pernah membaca tapi lupa. Dua kata tiga. Quo vadis domina. Lalu saya coba searching di bawah sini. Saya menemukannya. Dan kata itu menjadi kata yang frasa yang sangat populer saudara. Itu dalam bahasa Latin, quo vadis domina. Itu pertama kali itu terjadi, kata itu muncul yaitu sekitar tahun 60-an Masehi. Setelah Yesus pergi ke surga, jadi dihitung 60 tahun 60-an. Di pinggiran kota Roma kuno. Nah peristiwanya waktu itu kaisar yang berkuasa adalah Kaisar Nero, dan saudara tahu bahwa kisah ini tidak dimuat di Alkitab ya, tetapi di cerita-cerita yang berkembang. Tapi tidak berarti tidak benar. Ini ada pengalaman karena Alkitab sendiri mengatakan kok semua dicatat, langit juga yang di atas langit nggak bisa memuatnya. Dan cerita seperti itu bahwa ini sejarah tentang Nero menyiksa orang-orang Kristen. Kota Roma dibakar, kemudian dia mengatakan orang Kristen yang membakar kota Roma. Lalu orang-orang Kristen dianiaya, puluhan ribu dianiaya. Bahkan saudara dibakar hidup-hidup seperti obor. Palang salib lalu digantung, lalu dibakar jadi untuk penerang jalan, menghias taman-taman kaisar ya, sebagai tontonan. Orang-orang Kristen diadu dengan banteng sebagai gladiator yang melawan binatang-binatang. Jadi kalau orang nonton itu misalkan di stadion nonton sepak bola apa bulu tangkis, ini orang nonton manusia diperhadapkan dengan binatang. Kita sekarang ikut Tuhan sangat indah, luar biasa. Amin. Ya, zaman itu saudara nggak akan bisa tidur ya karena ancaman. Nah, satu hari murid-murid Tuhan di Roma meminta kepada Petrus supaya dia menyingkir keluar dari kota Roma. Ya. Lalu Petrus itu menurut mereka dan pergi keluar dari kota Roma. Di jalan Petrus bertemu dengan Tuhan Yesus. Lalu Petrus mengucapkan kalimat ini, quo vadis domina, itu bahasa Latin, yang artinya hendak kemanakah engkau pergi Tuhan? Lalu Yesus menjawab, eo Roman crucifigi iterum, aku pergi ke Roma untuk disalibkan kedua kalinya. Seketika Petrus menjadi sadar, dia menyesal, dia menangis. Saya sudah bertemu dengan orang-orang yang ingin pergi lebih cepat dari dunia ini. Saya bilang, kau punya istri dan anak-anak, sudah saya asuransikan. Dia mau pergi meninggalkan tanggung jawab. Dia ingin pergi meninggalkan masalah, meninggalkan tekanan, mencari tempat yang aman. Saudara, bahkan orang saleh seperti Petrus bisa nggak ngerti jebakan Batman. Orang baik, orang saleh, orang yang sudah membangkitkan orang mati ini pada satu saat ingin pergi meninggalkan umat Tuhan. Lalu Tuhan bilangin, aku mau pergi ke sana
untuk disalib kedua kalinya, sebab kamu meninggalkan umatku. Dan Petrus balik, lalu ia disalibkan secara terbalik. Waktu Roh Kudus urapi saudara-saudara mengerti setiap rintangan, ia memukul musuh di depan saudara sehingga saudara bisa menjadi pemenang kehidupan. Yang terpenting itu adalah pemenang kehidupan. Kita berbicara dalam bahasa roh, itu merupakan tanda-tanda lahiriah baptisan Roh Kudus. Ingat ya, satu kata saja nggak apa-apa. Mau lalalala, mau lolololo, terserah saudara. Saudara berdoa saja, nanti Roh Kudus yang koneksi ya. Karena kita semua tidak bisa menilai bahasa roh siapa yang bagus, bahasa roh siapa yang salah, siapa yang sesat. Stop. Jangan menghakimi Bung ya. Jangan kita saling menghakimi. Karena Tuhan katakan nanti ada waktunya. Ketika Tuhan datang lalu kemudian ilalang dicabut. Baru gandum dikumpul. Jadi gak bisa saudara. Kita menduduh orang bahasa roh salah. Bahasa roh ini boleh bagus. Ini kedengarannya indah, ini jelek. Ini pasti keliru, ini pasti tidak benar. Jangan saudara. Saudara bilang bahasa roh orang salah, mungkin bahasa roh juga bisa salah. Orang bisa ngomong saudara juga. Sebab itu jangan saling menghakimi. Oke, amin? Semua ngomong kayak apa terserah. Membangun diri sendiri. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang berbuat, ia membangun jemaat. Apa yang membuat kita sulit melangkah? Ada dua kata ini, beban dan dosa. Kelemahan tiga sebetulnya ya, apalagi ya, ketakutan, intimidasi ya. Kita baca ayatnya ya untuk memastikan. Bagian ayat 1 aja, 1, 2, 3 sama-sama. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Apa yang menghalangi kita? Dosa. Menarik kita seperti kita memakai penyangga kaki. Kelemahan itu bukan dosa karena ditulis secara terpisah. Beban. No, bukan kelemahan, beban. Katakan beban. Ya apa beban? Apa beban saudara? Beban hidup saudara apa? Beban hidup yang membuat saudara takut sekali untuk melangkah. Saudara selalu mengatakan bahwa saudara tidak bisa. Apapun yang saudara lakukan, apapun yang ditawarkan saudara tidak bisa. Saya tidak bisa, selalu tidak bisa. Dan menurut saya ini jerat, ini adalah jebakan Batman yang menarik saudara, menahan saudara. Gak bisa keluar. Tapi begitu saudara tahu, dia dengar, dia ingat suara, itu film saudara. Film itu kalau nggak salah judulnya adalah Run Forest. Dia ingat, run Forest, run. Lari. Forest lari. Sebetulnya anak ini dikisahkan anak yang kurang pintar, kurang cerdas. Mungkin agak idiot. Tapi ketika dia bisa melepaskan beban itu seperti saudara mengalami baptisan Roh Kudus. Dia lepaskan saudara. Dan saudara keep on running. Saudara berlari mengejar impian saudara, impian Tuhan bagi hidup saudara. Amin. Ready? Mari kita worship dan kali ini saya minta kita semua berbicara dalam bahasa lidah. Saudara tahu bahwa ketika saudara dengar firman Tuhan ini, Tuhan membaptis saudara dengan roh. Tidak seorang pun taruh tangan atas saudara, saudara bisa berbicara dalam bahasa roh. Come on Pak. Biar Pak Andri pimpin kita dengan lagu yang tadi, lalu kita buka hati. Satu kata aja ucapkan. Haleluya Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang benar dan suci. Amin Tuhan. Buka hati saudara. Rindu mendekat. Amin. Mengerti hati
berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, Yes, Lord. penolong yang sejati dan suci. Amin. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan
Kita memerlukan namanya Roh Kudus, satu pribadi yang luar biasa. Kita membutuhkan yang lebih dari apapun, lebih dari siapapun kita membutuhkan. Kita tidak bisa, tapi bersama Roh Kudus tidak ada yang mustahil. Pasti bisa, pasti lebih. Terima kasih Bapak ya. Bapak pokoknya yang segalanya.
Oh, Mosini Baba. Kote 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 bodia sekiro boya kaya. Oda bo 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 bo. Kete marakora kata tata mora betos adi bakula buba batu adi. Ore beketi hone batu sene baba tu hado hina makura bakati hakure betos ada baba. Hina para huta sena baba abone sena baba. Abone anako. Hata sera bokati anako. Abone sera bokati. Ampuni pelanggaran kami Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Ampuni pelanggaran kami Bapa. Hosana Bapa. Hosana Bapa. Era Bapa ya kureta sarabo. Tani hakati hakara Bapa. Tani hakara tasene hakara Bapa. Lihat saya merasakan Roh Kudus. Dia sedang memulihkan hati saudara dan saya. Ia akan sedang membawa kita kepada kesadaran akan kelemahan yang tidak kita ketahui, yang menarik kita tidak bisa maju. Ia juga sedang menyembuhkan hati kita. Ia menghembuskan firman-Nya di hatimu dan hatiku. Amin. Menarik engkau keluar dari keadaan. Amin. Dan engkau siap berlari mengejar impian Tuhan bagi hidupmu. Thank you Jesus. Amin. Terima kasih Roh Thank you Lord. Tani namore kete shakana kara yaku. Oh Roh Kudus yang manis. Engkau indah luar biasa. Engkau tidak membutuhkan apa-apa dari kami. Kami membutuhkan Engkau semata-mata. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Sembuhkan kami. Amen. Sembuhkan kami Tuhan. Amen. Pulihkan keadaan Amin. kami. Thank you Jesus. Demi nama Amin. Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Amin. Amin. Segala puji bagi Roh Kudus yang manis dan indah. Kita akan memberikan persembahan kita. Mari berdoa. Bapa, semua yang kami beri berasal dari Tuhan. Engkau yang berjanji membuka tingkap-tingkap di langit dan mencurahkan berkat atas kami. Sampai kami berkelimpahan. Di dalam nama Yesus. Amin. Oh ya Rabbaku ya Shara Baba.
pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak. Mari berdiri bersama-sama saudaraku. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi, urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Engkau yang ku perlu Tuhan. Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Haleluya Tuhan Yesus, Bapa yang kami banggakan, Bapa yang kami hormati melebihi segalanya. Terima kasih Tuhan untuk kebaktian hari ini Bapa. Amin Tuhan. Kami bersyukur buat Roh-Mu yang kudus yang hadir di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh membuka hati untuk menerima Roh-Mu yang kudus. Amin. Terima kasih Roh Kudus, Engkau memampukan kami, memberikan Amin, kekuatan amin. kepada kami, mengubahkan hidup kami. Amin, Terima amin. kasih Roh Kudus memampukan kami, menolong kami. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mengangkat tinggi kami, membawa kami terbang tinggi melintasi badai kehidupan. Amin. Kami tidak takut untuk melewati kehidupan ini karena Engkau bersama kami Tuhan, berjalan di depan kami. Terima kasih ya Tuhan. Untuk saat ini Tuhan, kami sungguh merasakan kasih anugerah-Mu. Amin. Kami sungguh merasakan lawatan-Mu ya Bapa. Amin. Begitu Amin. besar kasih setia-Mu. Begitu Amin. besar cinta dan anugerah-Mu buat kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu ya Bapa. Ajari kami untuk tetap setia di dalam-Mu Tuhan. Ajari kami kasih-Mu, ajari kami selalu berpegang di dalam-Mu Tuhan. Dan kami sangat memerlukan hadirat-Mu setiap saat Bapa. Amin. Kami sangat merindukan Bapa, merindukan Tuhanku yang selalu kami puji dan kami muliakan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, firman-Mu begitu indah ya Bapa. Amin, Dan kami amin. bersyukur firman-Mu sangat mengubahkan kehidupan kami. Biarkanlah Roh-Mu yang kudus selalu terjaga dalam kehidupan kami. Ampuni setiap kami semua. Dan biarkanlah kami boleh diperbarui hidup kami hari lepas hari ya Bapa. Tuhan, terima kasih untuk kesatuan roh ya Tuhan di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih untuk sukacita. Terima kasih untuk penyembahan dalam roh dan kebenaran untuk kemuliaan-Mu. Semuanya ini kami persembahkan untuk-Mu ya Raja di atas segala raja. Amin. Haleluya. Tuhan, saat ini kami menyerahkan bangsa dan negeri ini. Mari ya Tuhan, Engkau memampukan bangsa ini Tuhan. Engkau menolong bangsa ini Tuhan. Bahkan kami bersyukur Tuhan untuk kedamaian bangsa ini, keamanan bangsa ini ya Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan. Berkati Bapak Presiden Jokowi dan juga Bapak Wakil Presiden beserta jajaran pemerintahannya Bapak. Amin. Kami memerlukan pertolongan dari-Mu Tuhan. Amin. Kami memerlukan berkat dari-Mu ya Tuhan. Buka jalan masa depan untuk bangsa ini ya Tuhan. Bangsa ini akan lebih takut dengan Engkau. Banyak pertobatan terjadi di negeri ini Tuhan. Banyak pemulihan terjadi di negeri ini Tuhan. Amin. Mari Tuhan pegang erat bangsa ini ya Bapa, sehingga bangsa ini lebih percaya kepada Allah satu-satunya penolong dan kekuatan bagi bangsa Amin. ini ya Tuhan. Pulihkanlah keadaan perekonomian bangsa ini Bapa. Berkaryalah dan bekerjalah Roh Kudus melalui bangsa negeri Indonesia tercinta ini. Kami percaya Engkau menyayangi negeri ini, Engkau mencintai bangsa ini ya Bapa. Mari Bapa, bawa lebih lagi bangsa Indonesia ini Tuhan untuk mendekat kepadamu dan takut akan Engkau. Kami percaya akan banyak terjadi pemulihan di negeri ini jika kami percaya kepadamu, jika kami semua mengangkat tangan kepadamu Bapa. Tiada yang mustahil bagimu. Kau akan mengubahkan bangsa ini ya Bapa menjadi bangsa yang memuliakan namamu dan diberkati karena namamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat segala virus-virus COVID yang lama semakin hilang Bapa. Semuanya karena darah Yesus berkuasa atas bangsa ini. Amin. Darah Yesus berkuasa atas kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami juga berdoa Tuhan bagi gereja-gereja-Mu di Indonesia ini, bahkan di seluruh dunia ini Tuhan. Biarlah kami boleh bersatu hati Bapa, untuk tidak satu menghina yang satu dengan yang lainnya, tetapi kami melainkan bersatu roh Tuhan hanya untuk memuliakan namamu. Hanya Yesus yang layak dipuji dan dipermuliakan. Amin. Satukan roh kami Tuhan, karena kami ingin kedamaian, kami ingin nama Yesus yang hanya ditinggikan, bukan dengan persekentaan ataupun percekcokan, namun hanya nama Yesus yang berkuasa mengendalikan semua keadaan di negeri, baik gereja manapun saja bisa bersatu di dalam namamu ya Tuhan. Kami ikat segala roh-roh yang menghancurkan, segala roh-roh yang berusaha memecah belah ya Tuhan. Kami hancurkan dalam nama Dalam nama Yesus. Yesus. Kekuatan nama Yesus bekerja atas bangsa dan gereja ini ya Tuhan. Berkati keamanan di negeri ini ya Bapa. Kuasa-Mu Kau nyatakan di negeri ini Bapa. Dan berkati gereja ini juga ya Bapa. Amin. Terlebih untuk Ibu Gembala, Terima Ibu kasih. Sarah Antoni Tuhan. Terima kasih, Berikan Tuhan. kekuatan, roh hikmat turunlah, Terima kasih. penyertaan-Mu, pewahyuan dari-Mu, mengalirlah roh-Mu yang kudus. Tuhan, mengalirlah dalam kehidupannya. Pakailah kehidupannya sebagai kepanjangan tangan untuk menjangkau jiwa-jiwa, sehingga pertobatan demi pertobatan akan terjadi di gereja ini dan di tempat-tempat ini Tuhan. Amin. Nama-Mu disebarkan dan dipermuliakan. Pemberitaan Injil diperluas ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Juga kami Bapa, Tuhan, untuk pembangunan gereja yang di depan maupun pembangunan gereja cabang-cabang Bapa, Engkau Allah yang menyediakan segalanya. Amin. Tuhan, kami hanya bisa meminta, Tuhanlah yang akan memberkati. Dan kami mempercayai dengan iman kami, kepercayaan kami bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Engkau selalu berkaya dan mencukupkan segala sesuatunya. Kami berdoa buat jemaat juga ya Tuhan, yang terbeban, kiranya Tuhan pulihkan, Tuhan angkat, Tuhan berikan kasih setiamu, sukacitamu, penopanganmu ya Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan yang lemah. Tuhan, kuasa darah-Mu bekerja atas kami semua, sehingga kami boleh pulang membawa sukacita dan damai sejahtera dari-Mu. Mari Roh Kudus, kami buka hati kami ya Bapa. Roh-Mu yang kudus memimpin kami Bapa, setiap insan, dan kami percaya dengan iman kami.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati berkata amin.